bagi mahasiswa sekalian. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Fitreningsi, di mata kuliah Anggaran Perusahaan, di mana pada pertemuan ke-7 ini yang akan kita bahas adalah anggaran bahan baku. Nah, baik dalam penyusunan anggaran bahan baku, ya, kita juga terlebih dahulu harus mengambil nanti data-datanya, di mana data-data yang kita peroleh dari anggaran-anggaran sebelumnya itu merupakan sebagai dasar bagi penyusunan anggaran bahan baku berikut ini. Sebelum kita melangkah dalam penyusunan, terlebih dahulu kita akan bahas definisi dari anggaran bahan baku. Nah, anggaran bahan baku merupakan semua anggaran yang berhubungan dengan perencanaan lebih terperinci mengenai penggunaan bahan baku untuk proses produksi dalam periode tertentu di masa yang akan datang. Nah, dalam hal ini menyangkut perencanaan mengenai jumlah kebutuhan bahan baku yang digunakan. Kemudian nanti juga kita akan bahas jumlah pembelian bahan baku, dan selanjutnya adalah nanti akan dibahas juga mengenai jumlah bahan baku yang telah terpakai. Nah, pembahasan ketiga materi tersebut harus dibahas secara berurutan sehingga nantinya akan memperoleh sebuah anggaran yang lebih terperinci. Nah, nanti untuk pembahasan lebih lanjut akan kita bahas lebih terperinci seperti berikut ini. Nah, baik, yang seperti saya kemukakan di awal tadi, bahwa kita hari ini akan membahas anggaran bahan baku. Kita lanjutkan, kita mulai dari definisi anggaran bahan baku. Nah, adik-adik semuanya, anggaran bahan baku itu merupakan sebuah anggaran yang berhubungan dengan perencanaan secara lebih terperinci mengenai penggunaan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dalam satu periode di masa yang akan datang. Ya, jadi nanti di sini kita akan menyusun perencanaan ya lebih terperinci mengenai penggunaan bahan baku untuk periode yang akan datang. Dalam penyusunannya perlu diingat itu harus disusun secara berturut ya. Tidak boleh langsung anggaran yang ketiga tentang pemakaian itu terlebih dahulu, tapi kita harus urutkan mulai dari pertama, yaitu nanti adanya anggaran kebutuhan bahan baku, kemudian nanti anggaran pembelian bahan baku, kemudian selanjutnya adalah anggaran pemakaian bahan baku. Nah, itu susunan yang harus kita perhatikan. Kita lanjutkan dengan definisi dari bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Nah, jadi bahan baku ternyata terbagi menjadi dua bagian. Yang namanya bahan baku langsung atau secara bahasa Inggrisnya direct material itu merupakan semua bahan yang merupakan bagian dari barang jadi yang dihasilkan. Salah satu contoh ketika ada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi mebel, ya, contohnya pembuatan sebuah meja, maka yang menjadi bahan baku adalah kayu yang akan digunakan untuk pembuatan produk sebuah meja tersebut. Nah, bahan baku kayu ini itu merupakan bahan baku langsung, karena pada saat nanti meja tersebut selesai, ya, unsur bahan baku itu masih melekat di dalam produk jadinya. Nah, kemudian nanti biaya yang dikeluarkan merupakan biaya variabel bagi perusahaan. Biaya variabel itu pastinya Anda sudah mengetahui bahwasanya biaya yang berubah sesuai dengan perubahan dari outputnya. Oke, jadi di sini ketika sebuah meja memerlukan mungkin 1 meter kayu atau triplex ya untuk pembuatan meja, maka ketika pembuatan 2 buah meja ya kita tinggal kalikan 2. Nah, sekarang bahan baku tidak langsung itu merupakan bahan baku yang turut berperan atau dipakai pada proses produksi. Akan tetapi, ketika barang tersebut telah selesai, ya, bahan baku tadi tidak langsung tampak ya atau melekat ya atau bisa kita lihat secara nyata di dalam produk tersebut. Meskipun ini sangat penting ya, karena kalau tidak ada bahan baku tidak langsung ini terkadang produk-produk yang kita hasilkan juga tidak mungkin bisa selesai. Contohnya adalah
Ketika tadi kita membuat sebuah meja, maka kita memerlukan paku, cat, sehingga produk tersebut selesai, ya, dapat jadi produk yang indah, ya, karena telah dicat dan seterusnya. Nah, paku dan cat ini merupakan produk dari tidak langsung, bahan baku tidak langsung. Next, kita lanjutkan tujuan dari penyusunan anggaran bahan baku, yaitu yang pertama memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan, kemudian sebagai dasar dan penyusunan biaya produksi, sebagai dasar dalam melaksanakan fungsi pengawasan bahan baku oleh manajernya. Nah, ini merupakan sebuah formula atau rumus yang dapat kita gunakan pada saat nanti pembuatan anggaran bahan baku. Yang pertama, pembelian bahan bakunya itu berapa unit, ya, dikalikanlah dengan biaya per unitnya. Ditambah dengan persediaan bahan baku awal yang dimiliki oleh perusahaan, itu merupakan bahan baku yang tersedia. Nah, selanjutnya ada nantinya persediaan bahan baku akhir, ya. Kemudian ditambahkan sehingga bahan baku yang dipakai adalah sekian-sekian ini. Kita lanjut. Ada 3 jenis anggaran bahan baku yang akan kita bahas. Jadi yang pertama adalah anggaran unit kebutuhan bahan baku. Ya, di sini merupakan rencana secara sistematis dan terperinci tentang banyaknya atau satuan unit bahan baku yang dibutuhkan untuk berproduksi dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Nah, jadi di sini akan nanti dirinci sebenarnya berapa kebutuhan dari bahan baku yang akan kita gunakan terhadap produk-produk yang akan kita hasilkan. Standar penggunaan bahan bakunya sering dikenal dengan SUR atau Standard Usage Rate, yaitu satuan standar yang digunakan untuk menghasilkan satu satuan barang jadi. Atau ada juga yang menyebutnya dengan SPT. Oke. Sebagai contoh, untuk membuat satu produk A, SUR-nya adalah 3 bahan baku X. Artinya, untuk menghasilkan 1 unit produk A, diperlukan 3 unit bahan baku X. Saya contohkan tadi pembuatan mebel seperti meja. Jadi satu buah meja contohnya memerlukan 3 helai papan. Seperti itu ya misalnya. Nah, jadi kalau SUR tadi adalah 3, berarti 3 helai papan tadi yang dibutuhkan. Tapi ingat ya, satuan pada setiap produk yang dihasilkan itu berbeda-beda. Terkadang ada yang helai, ada yang unit, ada yang liter, ada yang kilogram, ons, dan lain sebagainya. Itu satuannya sesuaikan dengan nanti apa yang menjadi produk dari perusahaan masing-masing. Oke, ini merupakan contoh bentuk anggaran unit kebutuhan bahan baku yang terdiri dari periode, bahan baku X, kemudian produksi, SPT, dan kebutuhan. Begitu juga bahan baku Y. Jadi sebagai contoh ini ada sebuah barang ya yang diproduksi oleh perusahaan, ada A dan B, kemudian ternyata setiap barang tersebut memerlukan 2 bahan baku ya. Jadi bahan baku yang diperlukan oleh perusahaan itu bukan hanya satu. Terkadang ada perusahaan yang menggunakan 2 atau lebih bahan baku untuk setiap produknya. Oke, lanjut dengan yang kedua adalah anggaran persediaan atau pembelian bahan baku. Nah, di sini dengan adanya formula yang seperti yang ada di slide sebelumnya tadi, maka berapa banyak pembelian bahan baku yang dibutuhkan itu sesuai dengan tadi yang pertama adalah dari anggaran sebelumnya, kebutuhannya berapa, ya, kemudian persediaan yang dimiliki oleh perusahaan berapa. Nah, sisanya itulah yang nanti akan kita beli anggaran dalam yang kita susun dalam anggaran pembelian bahan baku. Oke, ini merupakan bentuk ya, salah satu contoh bentuk anggaran
persediaan atau pembelian bahan baku di mana terdiri dari keterangan, ada persediaan awal, kemudian persediaan akhirnya berapa, bahan baku X-nya berapa unit yang dibutuhkan, kemudian setiap satuan berapa harganya, kemudian jumlahnya berapa. Begitu juga dengan bahan baku Y. Nah, next adalah anggaran biaya bahan baku. Jadi anggaran ini merencanakan secara sistematis tentang besarnya biaya bahan baku untuk berproduksi dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Di dalamnya ini mencakup jenis, jumlah, kemudian waktu bahan baku tersebut kapan akan diolah atau diproses dalam produksi. Nah, ini merupakan bentuk dari anggaran biaya bahan baku, ya. Kebutuhannya berapa, harganya berapa, dan jumlahnya berapa. Ini nanti kita bahas di contoh untuk lebih jelas. Oke, kita buat contoh. PT Maju merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi barang X. Untuk memproduksinya, perusahaan membutuhkan dua jenis bahan baku, yaitu bahan baku A dan bahan baku B. Kemudian, data-data yang diperlukan adalah sebagai berikut. Nah, pertama ada perkiraan penjualan. Ya, perkiraan penjualan ini merupakan penjualan yang ada di sini ini merupakan data-data yang dapat kita ambil dari anggaran penjualan. Nah, harga, ya, ini harga merupakan data-data juga, ya. Ini sebenarnya bisa kita ambil juga di anggaran penjualan. Karena di anggaran penjualan jelas tentang berapa sih sebenarnya harga barang yang akan kita jual. Nah, kemudian persediaan awal dan persediaan akhir di dalam contoh ini adalah 2.500 dan 2.625 unit. Nah, untuk selanjutnya ada tambahan dari beberapa tambahan untuk pendukung atau data pendukung lainnya. Di sini ada jenis bahan baku yang diperlukan A dan B, di mana masing-masing persediaannya sudah ada di dalam kolom ini. Kemudian harga untuk setiap bahan baku juga sudah ada di dalam kolom ini, di mana bahan baku A adalah Rp200 per unit. Jadi ini satuannya adalah unit ya. Kemudian bahan baku B adalah 250. Nah, kemudian standar kebutuhan bahan baku per unit atau SUR-nya adalah bahan baku A 2, bahan baku B adalah 1. Nah, ini anggaran produksi. Ini sebenarnya sudah kita bahas sebenarnya di pertemuan kemarin, ya. Kita tinggal buat pada kuartal pertama berapa penjualan, kemudian ditambah persediaan akhir, kebutuhan dikurang persediaan awal, itulah yang akan kita produksi seperti yang ada di kuartal pertama yaitu 2.125. Ini sudah kita bahas di pertemuan lalu, jadi tidak saya bahas lagi. Nah, sekarang ini merupakan anggaran kebutuhan bahan baku. Ketika di kuartal pertama, tadi sebutlah saja barangnya adalah barang X. Nah, membutuhkan dua jenis bahan baku, yaitu A dan B. Di mana jumlah produksi yang akan dihasilkan untuk bahan baku A dan bahan baku B adalah 9.125. Seperti yang ada di slide sebelumnya ini ya. 9.125. Itu berasal dari situ. Itulah jumlah produksi kedua jenis bahan baku. Itu adalah jumlah produksi dari produk dari perusahaan tersebut yang akan dihasilkan. Nah, ketika jumlah produksinya 9.125, kita masukkan kemarin ya, jadi bahan baku A itu yang dibutuhkan adalah 9.125 yang berasal dari anggaran produksi. Begitu juga dengan bahan baku B. Nah, kemudian surnya tadi adalah untuk A2, untuk B itu 1. Jadi, maksudnya ketika sebuah produk ya, untuk bahan baku A, ternyata yang dibutuhkan adalah 2 unit. Sementara B-nya hanya 1. Saya ambil contoh seperti yang tadi. Ketika pembuatan sebuah meja, ya jumlah bahan bakunya itu ketika untuk produksi, produk X-nya tadi kan ada 9.125.
Nah, untuk memproduksi 9.125 meja, A kita anggap adalah triplex atau papan, B-nya adalah broti ya. Broti itu kayu atau ya, kayu yang dibuat untuk menyanggah meja tersebut. Nah, jadi untuk keperluan produksi, setiap satu buah meja kita anggap membutuhkan 2 lembar papan saja ya, supaya mudah, dan 1 batang broti, tapi ini kita anggap ukurannya panjang, sehingga 1 batang tersebut mampu untuk membuat sebuah meja. Nah, jadi setelah itu, berapa sebenarnya kebutuhan bahan baku papan dan broti pada kuartal pertama? Kita kalikan saja 9.125 dikali 2. Hasilnya adalah 18.250 unit atau 50 buah papan. Begitu juga dengan brotinya. Untuk pembuatan 9125 karena surnya ini 1, maka tetap 9.125 batang broti. Nah, untuk kuartal 2, 3, 4 ini sesuaikanlah tadi berapa sebenarnya sebuah perusahaan tersebut akan memproduksi berapa buah meja. Ternyata di sini 9625 sesuai dengan data yang ada di slide sebelumnya ya, mahasiswa sekalian yang ada di sini. 9625 10125 itu sesuaikan, masukkanlah ke dalam kolom yang ada di sini. Nah, ini kenapa jumlahnya sama? Ini untuk mempermudah saja. Sebenarnya kalau ini saya buat satu seperti yang kuartal pertama juga bisa, karena artinya ini produksi itu kan jumlah yang harus diproduksi. Jadi kalau seperti ini memang seolah-olah kita hasilnya adalah 9625 tambah 9625, tidak ya. Jadi yang harus diproduksi itu tetap sama satu aja di sini, tapi untuk mempermudah pengalian ini saya buat 2 kali. Oke, jadi totalnya ternyata untuk memproduksi sebanyak 39.500 meja ya, kita membutuhkan 79.000 lembar papan dan 39.500 buah 39.500 batang broti. Jadi itu kesimpulannya. Nah, setelah tadi kita telah membuat sebuah anggaran kebutuhan, selanjutnya kita mau membuat anggaran pembelian bahan baku, yakni berapa uang yang kita akan keluarkan dalam pembelian bahan baku tersebut. Contoh tadi, kita anggap tadi pembuatan sebuah meja yang membutuhkan bahan baku A dan B. Nah, di mana kebutuhannya adalah 18.250. Ini berasal dari anggaran sebelumnya yang ada di sini. Kemudian kita pindahkan langsung dan ditambah dengan persediaan akhir yang diinginkan oleh perusahaan terhadap bahan baku A. Data 5.000 ini berasal dari slide sebelumnya, ada di soalnya. Ya. Kemudian jumlah kebutuhan adalah 23.250. Nah, di sini karena perusahaan telah memiliki persediaan awal 4.500, sehingga jumlah pembelian bahan baku tidak semua kita beli sebanyak 23.000, hanya 18.750 yang harus kita beli. Karena tadi sudah ada persediaan awal dan juga kita menginginkan adanya persediaan akhir. Nah, kemudian 18.750 buah atau lembar papan tadi kita kalikanlah dengan harga per lembarnya. Jadi kita anggap 200. Jadi total pembelian bahan baku A atau bahan baku papan pada kuartal pertama adalah Rp3.750.000. Begitu juga dengan yang B. Kebutuhannya adalah 9.125 berasal dari slide sebelumnya yang ada di sini. Kemudian kita kalikan nantinya harganya 250 ya. Kita tambah dengan persediaan akhir yang dimiliki oleh perusahaan. Ini berasal seperti yang tadi saya utarakan, ini berasal dari slide sebelumnya. Kemudian jumlah kebutuhannya yaitu 11.000 dikurang dengan persediaan awal 1.500 sehingga jumlah yang harus kita beli brotinya adalah 9.625. Harga satuannya 250, kita kalikan 9.625 dikali 250, totalnya adalah 2.406.250 rupiah. Untuk kuartal kedua, 3 dan 4, caranya sama, ambillah kebutuhan ini dari data di slide sebelumnya, kemudian
tambahkan dengan persediaan akhir, kurangkan dengan persediaan awal, kalikan dengan harga masing-masing bahan baku yang terdapat di dalam slide sebelumnya. Totalnya adalah seperti berikut ini. Jadi nilai pembelian bahan baku A atau jumlah uang yang harus kita keluarkan dalam membeli bahan baku A yaitu papan dalam 1 tahun adalah sebanyak 15.900.000 rupiah. Kemudian bahan baku B 10 juta rupiah. Oke, lanjut. Untuk anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan. Tadi kita lihat kebutuhannya adalah 79.000 unit atau 79.000 lembar papan dikali dengan harga adalah 200. Jadi jumlah yang habis digunakan adalah 15.800.000. Sementara untuk bahan baku B 39.500 yang dibutuhkan dalam proses produksi selama 1 periode dikali dengan harganya 250, jumlahnya adalah 9.875.000. Ya. Oke, jadi yang 79.000 dan 39.500 itu kita nanti bisa lihat dari slide ini, ya, total kebutuhannya dikali dengan jumlah masing-masing. Oke, kalau di sini tadi kita lihat 15.900 dan 10 juta, sementara yang dipakai, ya, yang habis dipakai adalah sebanyak 15.800 dan 9.875. Sisanya itu merupakan nanti, ya, digunakan untuk persediaan akhir periode untuk bahan baku masing-masing. Oke, jadi itu materi yang dapat saya sampaikan adik-adik sekalian. Kemudian nanti ada soal latihan yang terdapat di dalam slide ini. Nah, ini saya buat hampir mirip dengan contoh yang telah saya bahas. Kemudian nanti silahkan Anda kerjakan dan kirimkan ke kelas masing-masing. Oke, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Selamat pagi dan selamat sore bagi. Nah, baik adik-adik sekalian, telah kita bahas, ya, 3 macam atau 3 jenis anggaran yang terdapat di materi pertemuan ke-7 ini. Semoga materi ini dapat kita peroleh hikmahnya atau dapat kita aplikasikan nantinya di berbagai tempat, ya. Kemudian semoga nanti materi-materi tersebut bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk mengerjakan soal latihan yang ada di slide terakhir. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi dan selamat sore.